Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bisnis Rumahan Putri, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini bertemu lagi di channel kita dan kita akan membahas tentang apakah pegawai atau pekerja bisa melakukan bisnis seperti pengusaha. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Apakah ada tipsnya? Ada dong. Nah, sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang belum subscribe dan like channel kita, silahkan subscribe dan like dulu ya. Tonton video kita sampai habis dan share ke media sosial yang kamu punya. Apakah pekerja atau pegawai bisa melakukan bisnis seperti pengusaha? Kira-kira bisnis apa ya yang cocok untuk pegawai? Coba pertanyaannya kita balik ya. Apakah pengusaha bisa bekerja seperti pegawai? Kira-kira pengusahanya kerja di bagian apa ya? Di bidang apa? Dan sebagai apa begitu? Bingung juga ya jawabnya. Tapi saya menjawab itu semua bisa iya, bisa tidak. Saya akan menjawabnya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oleh sebab itu, channel ini kita beri nama Bisnis Rumahan Putri. Karena seyogianya saya itu suka banget ya dengan dunia-dunia bisnis. Dan kita akan bagikan kepada kamu tips-tipsnya. Pegawai dan pengusaha adalah dua hal yang berbeda. Makanya kita tidak perlu untuk menyatukannya. Nah, lalu bagaimana bisnis yang mau dilakukan oleh pekerja atau pengusaha? Apakah bisa mereka menjadi pengusaha juga? Seorang pekerja bisa melakukan bisnis apabila mengetahui keahlian dalam berbisnis. Tips yang pertama, seorang pegawai atau pekerja bisa melakukan bisnis dengan cara jualan. Ya, bener banget, jualan. Jadi, jualan ini kita membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, jualan dagangan punya orang lain. Itu guys, jualan dagangan punya orang lain. Bayangkan pekerja atau pegawai sudah pergi ya, berangkat kerja mulai dari jam 8 pagi, pulang jam 4 sore setiap hari kecuali Ahad. Betapa repotnya ya, betapa sudah mengeluarkan waktu, tenaga yang maksimal. Kemudian mau melakukan bisnis lagi, salah satu caranya adalah melakukan jualan dagangan punya orang lain. Kita akan melatih skill marketing, pemasaran produk dari dagangan orang lain. Gimana ya caranya? Kalau hanya untuk marketing saja, pemasaran saja, kita bisa memasarkannya lewat akun-akun media sosial kita seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan yang lain-lainnya. Bahkan kalau perlu, foto profil WhatsApp kita itu kita ganti dengan produk-produk apa saja yang kita jualkan. Jadi kita memanfaatkan dagangan orang lain itu supaya kita jual, kita sebagai pemasarannya. Itu akan menghemat biaya, menghemat modal, menghemat waktu, tenaga karena kita hanya memasarkannya saja. Ada loh contohnya teman saya ya, pegawai di Badan Pusat Statistik. Nah, beliau mengupload jualan-jualannya itu ya di media sosial, sehingga ketika kita bekerja di kantor gitu kan, dan kemudian ada masuk pesanan, itu bisa kita siapkan ketika kita sudah kembali ke rumah. Nah, ya udah kita kerjain deh pesanan-pesanan konsumen kita. Nah, itu bisa mengawali bisnis kamu. Lalu, jualan jenis yang kedua adalah jualan
dagangan milik pribadi. Nah, kalau yang jenis ini guys, kita pasti butuh modal. Kemudian kita butuh karyawan ataupun orang yang bisa membantu kita. Dan kalau kita tidak membutuhkan karyawan, wah resikonya bakal lebih besar lagi ya guys. Kita pasti akan memakan waktu yang lebih banyak, kemudian tenaga serta pikiran kita untuk mengatur kalkulasi keuangannya. Lalu kalau kita juga memproduksi dagangan kita, maka kita juga akan memikirkan banyak hal ya kalau kita tidak memperkerjakan orang untuk membantu produksi kita. Terus oke, kita akan melakukan jualan nih. Jualan dagangan milik orang atau jualan punya kita sendiri. Tapi saya ini misalnya ya, saya ini susah loh sebenarnya untuk melakukan pemasaran, susah banget untuk melakukan marketing, ngomong sama orang, berkomunikasi, menjualkan produk-produk itu susah banget. Aduh, ada nggak sih cara yang lain gitu selain jualan? Soalnya saya tuh nggak punya bakat gitu dalam pemasaran. Ada dong. Yang kedua, tipsnya adalah kalau kamu pekerja dan pegawai tapi ingin melakukan bisnis, kamu bisa ambil tips yang kedua. Apakah tips yang kedua itu? Yaitu adalah melakukan hobi. Hobi kamu apa? Dan kamu bisa jadikan itu bisnis kamu. Contohnya nih, kamu punya hobi menulis, atau kamu punya hobi menanam bunga, menanam kaktus gitu ya, atau kamu hobi menanam sayur-sayuran, atau kamu hobi beternak ikan, atau kamu hobinya mengaji, membaca Qori'ah, atau kamu misalnya hobinya bernyanyi gitu kan. Kenapa saya mengatakan bahwa kita bisa berbisnis dengan menjalankan hobi kita? Karena ya, misalnya kita hobi memasak. Jadi, hobi kita itu biasanya kan yang namanya hobi itu kan continue ya, nggak berubah-berubah. Kalau kita memanfaatkan hobi kita menjadi bisnis kita, maka kita bisa fokus ya dengan satu perlakuan saja atau satu hal saja yang bisa kita bisniskan. Tapi kalau seandainya teman-teman mampu nih melakukan banyak hobi yang dijadikan bisnis, wah itu lebih hebat lagi. Tapi biasanya untuk awal, untuk pemula, sebaiknya kamu pilih saja satu hobi kamu yang bisa kamu jadikan bisnis supaya kamu lebih fokus dan lebih mudah mengatur segalanya. Temukan deh dari sekarang hobi kamu itu apa. Kalau kamu sudah mengetahui hobi kamu itu apa, maka kamu akan gampang banget ya sebenarnya untuk menjadikan itu ladang bisnis kamu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya nih, saya punya teman guru, beliau PNS di salah satu MTS negeri. Nah, beliau itu hobinya menulis. Nah, karena beliau hobi menulis, akhirnya beliau sudah mencetak banyak buku-buku ya yang bermanfaat tentang pendidikan, tentang kebudayaan, dan akhirnya itu menjadi salah satu bisnis yang digeluti oleh beliau. Lalu contoh yang kedua adalah suami saya sendiri. Nah, suami saya itu hobinya adalah nanam kaktus. Tanaman kaktus itu yang pasti kita harus serius ya dengan hobi kita. Kita rawat, kita jaga, kita beri pupuk, terus kita kasih banyak deh pokoknya zat-zat yang bisa menyuburkan tanaman kamu. Maka orang-orang yang tertarik ya dengan hobi kita itu karena melihat bunganya ataupun tanamannya itu cantik gitu. Orang akan datang sendiri ke kita dan akan membeli apa yang menjadi usaha kita dari bisnis kita. Nah, teman-teman coba deh. Dan kamu juga bisa memanfaatkan apa yang menjadi hobi kamu menjadi bisnis kamu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kita tidak perlu resign ya dari pekerjaan tetap kita. Ya, kita tidak perlu resign dan kita hanya cukup menjalankan dua tips tadi yang saya beritahukan. Yang pertama adalah jualan
bisa jual dagangan punya orang lain, bisa juga jualan atas produk kamu sendiri yang tentunya akan menguras lebih banyak waktu, modal, dan tenaga kamu. Nah, tips yang kedua tadi adalah hobi kamu dijadikan bisnis. Itu dia 2 tips berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan kita tidak perlu resign untuk pekerjaan tetap kita hanya untuk menjalankan bisnis yang kita inginkan. Nah, itu dia tips dari saya. Channel Bisnis Rumahan Putri berikutnya kita akan membagikan tips-tips yang lebih menantang lagi dan bermanfaat insya Allah ya untuk teman-teman semuanya. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman komen, like, share di media sosial yang kamu punya, dan jangan lupa subscribe ya, supaya kamu bisa mengetahui info-info berikutnya yang kami upload. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.